Deklarasi Iman. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah?
Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom yang ada di rumah-rumah. Saat ini saya percaya semua kita ada dalam keadaan yang baik-baik. Amin saudara. Sebab Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang sungguh baik dan teramat baik. Haleluya. Dan saya percaya hari ini saat kita memuji menyembah, kita boleh merasakan hadirat Tuhan di rumah-rumah. Ada kuasa, ada mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Amin saudara. Mari bersama-sama kita berdoa untuk memulai wadah online hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya layak bagi nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik memberikan anugerah, berkat, kemurahan dalam hidup kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada, kami hidup hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini. Kami percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang yang mengasihi Engkau, orang-orang yang sudah Engkau pilih ya Tuhan. Terima kasih, semua baik dan teramat baik. Sebab itu ucapan syukur kami naikkan, pujian kami berikan kepadamu, sembah kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Awal pertengahan ibadah kami hari ini Bapa, Tuhan memberkati, Tuhan hadir, dan semua guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap berdoa, memuji, menyembah, siap diberkati Tuhan dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami hidup hari ini karena kami percaya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Tuhan kami besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tuhan kami besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Apapun keadaanmu hari-hari ini, jangan pernah menyerah saudaraku. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita bagi Tuhan Yesus yang sungguh besar. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
Tuhan kami besar dan dahsyat dan luar biasa. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima Tuhan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan dan sembah Dia. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari mulai angkat ucapan syukur di rumah-rumah saat ini, saudara. Angkat pujian bagi Tuhan kita, katakan terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Oh Jesus, terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih buat segala sesuatu yang terjadi. Tuhan izinkan hari-hari ini. Oh, kami bersyukur ya Tuhan. Kami menyembah, kami memuji-Mu ya Tuhan. Mari pribadi lepas pribadi saat ini, keluarga lepas keluarga, mari puji Dia saudara. Sembah Tuhan Yesus, tinggikan Dia, agungkan Dia. Horabata karalala bayaralala hiribina ralala bayaralala shanaralala inaralala. We worship. Haleluya. Apapun pergumulan kami hari-hari ini, persoalan kami, Tuhan kami lebih besar dari segala-galanya. Ketika kami menyembah-Mu, hadirat-Mu ada, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, berkat-Mu dilimpahkan ya Tuhan. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, saudaraku. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Katakan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Katakan, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Angkat wajahmu, angkat tanganmu, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan hadirat Tuhan saat menyembah. Rasakan kuasa Tuhan sedang melawat kita. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Ini umat-Mu, ini gereja-Mu yang menyembah-Mu ya Tuhan. Rindukan hadirat Tuhan hari ini. Rindukan lawatan Tuhan, katakan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu.
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Terima kemenangan saudaraku. Haleluya. Segenap jiwaku memuji-Mu ya Tuhan. Oh, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, angkat tanganmu, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan kami terima daripada Tuhan. Haleluya. Kami yakin, kami rasakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata Tuhan, Kau nyata. Kemenangan terjadi di sini. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang hadir saat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang membuat gereja-Mu pemenang, bahkan lebih dari pemenang hari-hari ini. Yang percaya mengalaminya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan, saudara, katakan haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Dia ajaib, saudara, ajaib Tuhan. Oh, Kau ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau sungguh ajaib. Amin Tuhan, amin. Kau ajaib bagi kami. Ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan, aku memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Kau ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau ajaib ya Tuhan. Ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Dia ajaib, Dia
ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya layak bagi nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin saudara. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang besar dan luar biasa. Tuhan yang mengalahkan musuh-musuh kami, membuat gereja-Mu hari-hari ini ya Tuhan tampil jadi pemenang yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Mari umat Tuhan yang ada di rumah-rumah, angkat pujian sama-sama. Dia besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terkuasanya, kuasanya dahsyat menghancurkan. Sebab Tuhan maha besar, oh sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ini tugas kami hari-hari ini ya Tuhan, menceritakan kemuliaan-Mu kepada setiap suku, kaum dan bangsa. Yang mau katakan amin, katakan amin saudaraku. Mari sama-sama katakan pujian ini. Ceritakanlah, ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ini tugas kami hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih urapi kami pakai setiap kami. Ceritakan kemuliaan-Nya, katakan, ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Lambaikan tangan sama-sama yuk. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terkuasanya, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Dia besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Dia besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya, amin, menghancurkan. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah, amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang besar dan dahsyat luar biasa. Katakan kami sungguh bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami terkagum-kagum melihat perbuatan-Mu yang dahsyat dan luar biasa hari-hari ini Tuhan. Ini hidup kami, pakai setiap kami Tuhan untuk terus menggenapi firman-Mu. Urapi kami, perlengkapi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yang mau dipakai Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi, saudaraku. Katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Ya Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Engkau memberi kepada kami kesempatan untuk kembali mendengar isi hati-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar. Setiap pesan-Mu Tuhan sungguh menjadi benih dalam setiap hati kami yang menerima pesan-Mu. Urapan-Mu Tuhan turun atas jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Amin. Shalom, apa kabar? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Salam sehat ya. Kalau sekarang ini harus punya ada salam sehat ya. Puji Tuhan, dimanapun Anda berada ketika Anda menyaksikan apa yang saya sampaikan ini, kiranya Anda terus memberi perhatian. Karena barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa kata Roh kepada jemaat-jemaat. Saya percaya ketika engkau mendengar, ini bukan sekedar khotbah, tapi menjadi pesan buat saudara secara pribadi. Ini yang saya doakan, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut saya adalah perkataan yang diurapi, menginspirasi saudara, dan bisa membuat saudara berkemenangan, khususnya di masa-masa pandemi seperti ini. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang satu topik, bagaimana saudara dan saya bisa terus berada di dalam jalur Tuhan, di tengah-tengah situasi apapun. Baik situasinya nyaman, baik situasinya tidak nyaman, baik situasinya aman, baik situasinya bahaya, Anda tetap ada di jalan Tuhan, khususnya di masa pandemi ini. Bagaimana saudara bisa terus ada di jalan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Satu topik ini adalah tetap fokus. Saudara, banyak orang kehilangan fokus ketika ada masalah-masalah yang membombardir hidupnya. Di dalam masa pandemi seperti ini, orang bisa beralih fokusnya, bukan lagi ke Tuhan, bukan lagi kehidupannya kepada Tuhan, tetapi keberadaan situasi yang tidak nyaman yang mereka alami. Ketakutan, rasa khawatir, rasa cemas, resah, dan sebagainya, itu bisa mengalihkan perhatian kita. Bahasa orang umumnya adalah gagal fokus. Ketika
ketika kita menjadi gagal fokus, maka kita sendiri ada dalam keadaan kebingungan. Bukan cuma hanya kebingungan, kebimbangan terjadi. Dan oleh karena seperti itu, maka lambat atau cepat, kita akan semakin kehilangan iman kita dan pengharapan kita sama Tuhan. Oleh karena itu hari ini, saya mau mengajak Anda semua, dimanapun Anda sedang mendengarkan khotbah ini, pesan ini, kiranya Anda terus memperhatikan untuk bisa tetap fokus. Katakan tetap fokus. Ya, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, yang berdampak dalam hidupnya adalah orang-orang yang selalu memperhatikan kehidupannya tetap fokus. Oleh karena itu saya mau ajak saudara untuk melihat apa yang saya sampaikan dalam slide berikut ini. Apa yang Anda fokuskan pasti akan berkembang dan akan menentukan masa depanmu. Jadi apapun yang Anda fokuskan itu akan berkembang. Kalau Anda fokuskan kelebihan seseorang, Anda akan lihat kelebihan itu akan berkembang. Kenapa? Karena Anda akan menemukan kelebihan-kelebihan di dalam diri orang itu. Karena memang fokus Anda adalah pada kelebihan. Sebaliknya kalau Anda fokus kepada kekurangan orang, maka Anda akan melihat kekurangan itu makin berkembang, makin kelihatan. Nah, saudara tahukah masa depan saudara itu sangat ditentukan dengan apa yang Anda fokuskan di hari-hari ini. Kalau Anda fokus pada kelebihan Anda, kalau Anda fokus kepada apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, dan Anda mengembangkan, saya percaya masa depan saudara gilang gemilang. Bisa katakan amin. Saudara, ada satu hal yang menarik begini. Ketika seseorang misalnya ya, dia lagi mau membeli mobil, katakanlah mobil merek tertentu. Saya nggak mau nyebut nama mereknya. Katakanlah mereknya A gitu ya. Apapun Anda, merek tertentu, warna putih misalnya. Anda kepengen punya mobil itu merek tertentu, warna putih, jenis-jenis yang tertentu. Kan merek mobil ada jenis-jenisnya toh. Nah, mobil A jenis tertentu, warna putih. Nah, karena Anda memilih untuk itu, sadar atau tidak sadar nanti sebelum Anda beli mobil, tiba-tiba Anda bisa melihat begitu banyak mobil yang merek A, tipe yang Anda mau beli, warna putih, berseliweran di jalan. Anda akan bilang begini, loh kok banyak ya mobil yang kayak begini di jalanan? Saudara mau tahu kenapa? Karena sekarang kalau mobil yang putih, merek A, tipe tertentu lewat di depan Anda, menarik perhatian Anda. Karena memang Anda sedang fokus itu lagi mau beli. Dulu bukan nggak ada, dulu ada, tapi Anda nggak memperhatikan. Kenapa? Karena Anda nggak punya fokus ke sana. Hal yang sama sebenarnya ketika kita fokus kepada kelebihan yang Tuhan berikan pada kita akan menemukan. Tapi karena selama ini mungkin kita tidak memperhatikan, makanya kita tidak melihat bahwa ada sesuatu yang Tuhan depositkan dalam diri kita. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dalam Filipi pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Saya akan bacakan begini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Paulus berkata demikian, dia menulis. Melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Katakan mengarahkan diri. Yes, artinya dia fokus kepada apa yang ada di hadapan. Dia bukan fokus ke belakang, tapi dia fokus ke depan. Nah, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus menulis kepada jemaat di Filipi bagaimana dia belajar untuk meninggalkan yang lama, fokus kepada apa yang ada di depan. Nah, saudara, itu sebabnya jangan anggap enteng fokus. Nanti kita akan belajar betapa pentingnya situasi Anda bisa berubah dari waktu ke waktu. Ya nggak? Iya. Kita nggak tahu tahun depan fokus kita seperti apa. Keadaan maksud saya. Keadaan kita seperti apa. Ekonomi kita seperti apa. Politik seperti apa. Kita nggak tahu, saudara. Keadaan bisa berubah. Tapi fokus kita jangan berubah. Bisa katakan amin? Yes. Nah, nanti kita akan juga belajar fokus yang kayak gimana yang kita perlu fokuskan di hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oke. Nah, saya mau jelaskan dulu apa arti fokus sebenarnya. Sebenarnya fokus itu apa sih? Simple, saudara. Fokus itu tidak mendua hati. Coba katakan, tidak mendua hati. Yes, fokus itu jangan mendua hati. Satu aja, jangan mendua hati. Kalau Anda yang muda yang belum menikah, kalau lagi Anda mau memilih pasangan hidup, pilih yang benar. Mau Lucy atau Nancy gitu. Jangan Lucy juga, Nancy juga. Bingung, saudara. Mau Anton atau mau Budi gitu kira-kira, saudara. Pilih, jangan. Iya, lama-lama bingung, saudara.
Jangan mendua hati. Bisa katakan amin? Nah, fokus artinya yang kedua, melihat dengan jelas. Saudara, kamera, kalau video maupun kalau fotografi, itu fokusnya harus jelas. Jadi jangan blur gitu. Kalau blur itu nggak jelas, hasilnya nggak bagus fotonya. Betul ya? Nah, oleh karena itu kita harus bisa melihat jelas. Fokus itu artinya kita melihatnya jelas. Jangan dualisme. Satu, lihat jelas. Gitu ya. Yang ketiga, memusatkan perhatian. Tenaga, pikiran, doa, dana, fokus ke sana. Nah, ketika kita fokus ke sana berarti kita pusatkan perhatian kita di sana, nggak ke yang lain. Itu namanya fokus. Fokus berarti memiliki satu saja sasaran, satu saja target gitu, satu saja tujuan yang ingin kita capai. Jangan banyak. Orang makin banyak tujuannya, makin banyak yang dia mau capai, makin bingung. Tenaganya juga jadi nggak terarahkan dengan baik, dananya juga nggak terarahkan dengan baik. Jadi fokus itu ada 4 hal saya lihat di sini, berarti yang pertama tidak mendua hati. Saya ulangi, yang kedua melihat dengan jelas. Yang ketiga berarti memusatkan perhatian, tenaga, pikiran, doa, dana, pusatkan ke satu hal itu. Dan yang keempat memiliki satu saja sasaran. Jangan 2, jangan 3, jangan 4. Satu saja. Saya percaya kalau Anda punya seperti ini, maka Anda akan melihat hidup Anda tidak pernah menjalankan hal yang sia-sia. Anda tidak akan pernah wasting your time, Anda tidak akan pernah menghabiskan waktu yang sia-sia, Anda tidak akan pernah memikirkan yang sia-sia, Anda tidak akan, saudara, kecewa dalam hidup ini dan sebagainya, karena Anda fokus. Fokus itu akan menolong saudara dan saya dalam mengelola hidup ini. Membuat rencana menjadi lebih baik. Kenapa? Karena dengan fokus, Anda mulai memprioritaskan sesuatu. Membuat prioritas. Pilihan-pilihan saudara, keputusan saudara jadi jelas. Karena fokus. Kalau Anda mau kuliah, kayak dulu waktu saya mau kuliah saudara, karena saya dari IPA, jadi saya punya pilihan banyak. Saya dulu mau coba sekolah teknik sipil. Tapi disuruh kedokteran saya nggak mau. Ya, saya nggak mau sekolah kedokteran. Nah saudara, saya ngambil teknik sipil, mau teknik sipil bisa, mau ekonomi bisa. Saya daftar dua-duanya. Teknik sipil saya daftar di Unpar, Parahyangan, waktu saya mengambil S1-nya. Lalu ekonomi saya ambil juga di Tarumanagara, di UI, di mana saya daftar. Akibatnya apa? Bingung saya. Ketika ada ada tes masuk untuk teknik sipil di beberapa universitas saya daftar, saya harus pelajari itu. Jadi akhirnya saya bingung sendiri, nggak fokus, saudara. Nah, sampai akhirnya saya pikir gini, saya tetapkan diri saya, udahlah, saya ambil ekonomi aja. Maka saya sekolah ekonomi akhirnya, dan itu membuat saya free, merdeka. Kenapa? Karena saya memilih, mengambil keputusan, pilihan-pilihan saya karena dasarnya fokus. Bisa katakan amin. Hasilnya juga akan menjadi lebih baik tentunya. Pelajaran-pelajaran yang saya pelajarin, cuman itu, ekonomi, dan akhirnya bisa diterima dengan mudah. Ya, nah hari ini kita akan belajar, saya akan lanjutkan, bicara soal kekuatan fokus itu apa? Apa saja kekuatan fokus? Nanti Anda lihat, kalau Anda fokus di tengah pandemi ini, Anda tetap kuat. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik, yang pertama kita akan melihat kekuatan fokus. Kekuatan fokus yang pertama membuat saudara, membuat saya, membuat kita semua menjadi lebih baik. Coba katakan sama saya, lebih baik. Yes. Lebih ahli. Katakan lebih ahli. Yes. Sekali lagi, lebih efisien. Yes. Jadi akan membuat saudara dan saya lebih baik, lebih ahli, lebih efisien. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita fokus mengerjakan hal yang sama, yang sesuatu yang memang kita lakukan, kita terus kita lakukan itu. Kita makin terampil. Saudara, seorang juru masak yang memasak makanan itu terus, dia akan ahli di situ. Dia akan terampil di situ. Dia akan menjadi seorang yang lebih efisien. Dia tahu kapan masak itu, temperaturnya seperti apa, sudah matang atau belum, dia tahu. Saudara, ini cerita tentang anak-anak mahasiswa ya. Mahasiswa ya. Anak saya yang pria, ketika dia sekolah di Amerika waktu itu, dia cerita sama saya punya temen loh, dia bilang. Temen saya ini kalau datang, kita pasti minta dia masakin Indomie. Loh, saya bilang, kamu ini masa masak Indomie kamu nggak bisa? Itu kan sesuatu yang sederhana. Loh, Dad, kalau dia yang masak Indomie, dia tahu kapan celupnya, kapan dia keluarkannya, dan hasilnya mie-nya enak kalau yang dia bikin tuh.
kualitas mie-nya. Pas dirasa. Saya sampai bilang, oh iya, bener Dad. Anak saya bilang gitu. Aku masak bukan nggak bisa, bisa. Tapi lain taste-nya. Nah, berarti saya bilang sama anak saya, dia sering makan Indomie dong kalau begitu. Ya iya katanya, dia jago itu bikin gitu. Nah, hal yang sama dengan makanan saja Anda bisa tahu betapa Anda bisa menjadi ahli, menjadi baik, menjadi efisien. Saya kenal seorang pengusaha yang punya restoran, Chinese restaurant. Dia ada beberapa cabang di Jakarta. Nah, kalau saya makan di pusatnya, di tempat awalnya restoran ini, saya pesen menu A misalnya. Bulan depan atau 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi atau tahun depan saya pesen lagi menunya A. Rasanya nggak berubah loh. Kalau franchise, makanan franchise western food yang sudah distandarisasi, nggak berubah, nggak heran saudara. Tapi Chinese food itu nggak gampang loh saudara. Saya tanya sama teman, karena ini teman, saya tanya sama dia, apa rahasianya? Kamu kok bisa makanan menu A di restoran kamu yang ini, di pusat ini, kok bisa rasanya sama dari waktu ke waktu? Dia bilang begini sama saya. Saya punya koki, bukan cuma 1 bro, dia bilang. Koki saya ada beberapa. Kalau tidak salah dia sebut 7 koki. Oh, saya bilang banyak amat kokinya. Nah itu dia bilang rahasianya di situ, dia bilang. Apa rahasianya? Koki A. Misalnya, 1 koki, dia khusus gorengan aja. Misal, kalau saya tahu saya punya menu lebih banyak di gorengan, maka saya punya koki yang khusus gorengan, mungkin ada 2 orang. Jadi, setiap order, makanan apapun yang berkaitan dengan goreng-menggoreng, pasti adanya di mereka, berdua. Atau kalau dia sendiri, ya sendiri. Kalau yang bagiannya ngecah, ya udah itu aja, dia lagi yang bikin, gitu loh saudara. Wow, saya bilang, sampai kayak begitu. Yes, jadi rasanya nggak berubah, dia bilang. Karena dia sudah fokus ke situ, dia tahu matengnya mesti seberapa, bumbunya mesti seberapa. Tanpa takaran, dia punya feeling, udah pasti bisa sama. Oh, kayak begitu, yes. Karenanya saudara, Anda menjadi seorang yang ahli, Anda akan menjadi seorang yang lebih baik dan lebih efisien dalam bekerja, kalau tetap fokus. Bisa katakan amin? Loh, jangan main-main saudara. Makanya kalau Anda terus misalnya melatih diri Anda, katakanlah kalau Anda senang bermain misalnya musik, gitar, Anda terus harus melatih fokus gitar. Jangan musik gitar mau, piano mau, yang mana sebenarnya yang menjadi fokus Anda? Anda mungkin bilang, saya bisa main semua alat musik. Oke, tapi yang mana yang menjadi fokusmu? Nah, ketika itu yang menjadi fokusmu, latih baik-baik, itu menjadi ahli di situ, menjadi terampil di situ, bahkan lebih efisien di sana. Kenapa? Karena diulang-ulang dilakukan. Itu kekuatan fokus yang pertama. Yang kedua, fokus yang kedua, karena kita fokus menjadi ahli, menjadi lebih baik dan lebih efisien, maka yang kedua terjadi. Kita akan mudah menemukan ide-ide baru. Kita akan mudah menemukan inovasi. Kita akan mudah menemukan kreativitas, dapat kreativitas. Karena kita melakukan yang sama. Untuk hal itu, kita jadi kreatif. Untuk hal tertentu yang kita fokuskan, kita akan menjadi lebih inovatif. Nah, itu sebabnya saudara, di hari-hari seperti sekarang ini, saudara, pentingnya fokus. Kalau Anda fokus di masakan, makanan, di masa pandemi ini, saya melihat makanan ada begitu banyak ditawarkan secara online. Pakaian, belanja, dan sebagainya, betul ya? Nah, tetapi yang mana yang Anda harus fokus? Nah, ketika Anda fokus seperti itu, jelas saudara, maka termasuk hamba Tuhan, termasuk seorang pendeta, ketika dia bicara, fokus yang selalu dia sampaikan itu apa? Berulang-ulang. Saudara, banyak orang mengatakan kalau saya bicara, banyak orang bilang, Bapak bicara karakter atau keuangan, itu lebih fokus di sana. Fokus, ada fokus, yes. Fokus itu penting saudara, bisa katakan amin? Karena lewat fokus gitu Anda akan mendapatkan inspirasi, pencerahan tentang hal yang Anda sedang kerjakan. Hikmat Tuhan akan turun atas Anda. Itu adalah kekuatan yang kedua. Kekuatan yang ketiga, membuat saudara semakin efektif tentunya dan semakin tepat sasaran. Iya dong, karena kita fokus, tenaga kita ke situ, kita nggak akan buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang dana, sebagainya. Kita akan menjadi lebih efektif. Sumber-sumber tidak akan terbuang sia-sia karena kita fokus ke sana. Halo, ada amin? Jelas sampai di sini? Clear? Yes. Karenanya saudara, ketika Anda belajar kedokteran, maka pasti Anda juga pakainya buku-buku kedokteran. Kalau Anda belajarnya teknik sipil, pasti buku-bukunya itu, nggak yang lain, kan begitu.
Jadi lebih fokus, lebih efektif. Buku yang Anda beli, Anda tahu Anda harus beli buku yang mana. Amin. Yang ketiga, yang keempat, Anda akan menemukan peluang, akan menemukan opportunity yang membuat saudara menghasilkan kemajuan because of your focus. Ini ada sebuah cerita menarik nih. Saya pernah baca sebuah kisah tentang seorang wanita menjadi CEO di sebuah perbankan di Amerika. Ini udah cukup lama saya baca ya. Nah saudara, dia punya gaji bagus, dia punya posisi bagus, tapi dia merasa nggak puas. Kenapa? Karena dia tidak mengerjakan apa yang menjadi passionnya dia. Dia cuma bekerja untuk menafkahi hidup, tapi bukan passion yang dia dapat. Nah, dia punya passion. Passionnya apa? Dia punya passion menari dan mengajar orang untuk bisa menari. Karena dia memang punya passion menari. Dia belajar menari terus. Walaupun dia sebagai CEO di perusahaan. Dan akhirnya dia mengambil keputusan berhenti dari CEO. Dia ngajar nari. Gajinya drop. Jauh, saudara. Jauh. Tapi dia fokus dengan apa yang menjadi passionnya dia. Ini menarik, saudara. Nah, ketika dia punya passion, dia mulai ngajar nari. Dia tidak pernah ketahui murid-muridnya ternyata adalah anak-anak orang penting. Terhubung dengan orang-orang penting, orang-orang kaya, orang-orang hebat. Karena dia narinya bagus, jadi banyak orang mempercayakan anaknya untuk diajar sama dia. Apa yang terjadi? Dia menjadi terekspos ke dunia yang sebelumnya dia tidak pernah terekspos. Ke dunia, ke orang-orang hebat, ke orang-orang dahsyat itu ada di sana. Makanya firman Tuhan berkata, lihat orang yang terampil, dia tidak akan ada di hadapan orang hina, tetapi di orang-orang besar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali Anda belajar. Itu akan ada peluang. Yes, peluang dapat sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang lebih jauh terkenal, lebih berdampak ketimbang waktu dia di perbankan. Di perbankan gajinya gede, iya, untuk menafkahi hidup. Tapi passionnya ini yang membuat dia berdampak. Hidup kita bukan cuma menjalani hidup loh, tapi kita berdampak. Fokus, saudara. Bisa katakan amin? Yes. Nah, yang berikutnya, apa yang harus menjadi fokus Anda dan saya? Apa? Kalau begitu sekarang kita udah tahu kekuatan fokus, sekarang fokus kita mesti apa nih Pak? Kira-kira gitu. Anda mungkin bertanya sama saya. Oke, saya akan jelaskan. Fokus Anda yang pertama harus Tuhan dan janji-janji Tuhan buat kita semua. Kenapa harus Tuhan? Karena pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Begitu kira-kira ya, ada ayatnya ya. Kalau Anda tahu, bukan? Nah, ayat itu menunjukkan bahwa segala sesuatu dimulainya dari Tuhan. Nah, makanya mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Itu ada ayatnya. Mazmur 141 ayat yang ke-8. Firman Tuhan Mazmur 141 ayat yang ke-8 adalah, tetapi kepadamulah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Jadi saudara yang dikasihi, mata kita fokusnya harus Tuhan. Sekarang di tengah pandemi, saya melihat pada banyak orang fokusnya kepada berita, kepada virus. Sehingga lupa fokus kita bukan ke situ. Dunia sedang mau mengalihkan perhatian kita dari Tuhan kepada kondisi. Tapi Tuhan mau saudara tetap fokus ke Tuhan. Tidak peduli kondisinya seperti apapun. Daud di lembah kelam sekalipun, dia bilang dia tidak takut maut karena dia tahu ada tongkat Tuhan, ada gada Tuhan, ada Tuhan di sana. Fokus kepada Tuhan. Bisa katakan amin. Di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, saudara, bagaimana Tuhan mengajak Abraham untuk tetap fokus, supaya fokus kepada janji-janji Tuhan. Kita baca ayatnya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, aku perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisnya. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan
akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu ayat yang ke-5, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat ini sedang menjelaskan begini, ceritanya begini. Kondisi Abraham, situasi Abraham, dia nggak punya anak sampai di usia sudah 90-an. Jadi dia bertanya, mana anak? Nggak ada anak. Situasinya nggak mungkin. Jadi fokusnya dia beralih dari Tuhan kepada apa yang Tuhan mau kasih ke dia. Dan kondisinya, istrinya sudah menopause, dia sudah tua, maka fokusnya dia beralih dari apa yang Tuhan katakan dan janjinya kepada apa yang ada di sekitarnya. Nah, di sekitarnya ada seorang hambanya bernama Eliezer. Maka dia berpikir Eliezer lah yang akan menjadi ahli warisnya. Tuhan bilang, no, tidak. Aku percaya. Tuhan sedang membalikkan dan menyelaraskan kembali fokusnya Abraham bukan kepada keadaan, tapi kepada Tuhan. Hari ini saya mau ajak saudara, fokuslah kepada Tuhan bukan pada keadaan. Karena keadaan berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Bisa katakan amin? Yes. Yang kedua, apa yang harus kita fokuskan? Kelebihan saudara dan talenta saudara yang diberikan oleh Tuhan. Saya percaya setiap orang punya talenta. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Lengkap paketnya. Kelebihan, kekurangan. Ada talenta yang berbeda-beda untuk membuat hidup ini menjadi berwarna-warni. Hidup ini menjadi komplit, lengkap, saudara. Karena talenta yang berbeda-beda. Nah, saudara, seringkali kita justru fokus kepada kekurangan kita. Jangan, saudara. Percayalah, apa yang kau dikasih oleh Tuhan sejak lahir, itu nggak akan pernah hilang. Makanya saya katakan Anda tidak mungkin kehilangan apa yang Anda bawa dalam dirimu sejak Anda lahir. Karena itulah talenta. Itu kelebihan. Ada orang kalau ngomong di depan publik luar biasa. Tapi ada orang yang kalau ngomongnya luar biasa di depan publik tapi nggak teliti. Maka dibutuhkan orang yang nggak suka ngomong di depan publik tapi orangnya teliti. Nah, dua orang ini kalau ada, maka ini saling melengkapi. Halo? Amin, saudara. Apa yang menjadi kelebihan Anda? Pikirkan kelebihan Anda, bukan kekurangan. Coba saya mau tanya sama saudara. Mana yang lebih mudah? Mana yang lebih mudah? Yang pertama adalah begini. Anda mencoba memperbaiki kelemahanmu dan kekuranganmu supaya Anda bisa menjadi lebih baik. Karena kekurangan dan kelemahanmu. Anda bergumul untuk memperbaiki. Atau yang kedua. Yang kedua, Anda tahu ini kelebihan Anda kembangin, Anda belajar, dan Anda cari coach atau orang-orang yang bisa membantu saudara untuk kelebihan ini berkembang. Mana yang lebih mudah menurut saudara? Yang pertama atau yang kedua? Saya yakin yang kedua. Kenapa? Karena memang kelemahan kita adalah kelemahan kita. Memang itu sudah kelemahan, itu kekurangan. Mau diapain juga itu kekurangan kita kok. Ya susah dan lama untuk memperbaiki itu. Bukan berarti dibiarkan, bukan itu maksud saya. Tapi kalau Anda fokusnya ke sini, namanya gagal fokus, saudara. Fokus Anda harus apa yang menjadi kelebihanmu dong. Kalau memang Anda kelebihannya melukis, fokus di sana. Fokus di sana. Ada orang sukanya melukis, disuruh sekolah yang formal biasa. Bisa nggak lulus? Bisa. Tapi pas-pasan. Tapi ketika dia disuruh melukis, lukisannya bagus. Karena itu menjadi kelebihan dia memang. Dia cuma belajar sedikit, dia bisa. Dia lihat sedikit, dia ngerti. Karena itu menjadi kelebihan. Banyak orang justru fokus kepada apa yang nggak ada sama dia. Fokuslah pada apa yang ada pada Anda. Ya, jangan fokus kepada suara-suara negatif yang muncul, yang berkata, kamu nggak bisa lah ini. Saudara tahu, saya ini bisa menulis buku, itu saya nggak sadar. Kenapa? Karena dulu ya, saya kalau belajar mengarang saja, nggak bagus waktu sekolah. Tapi ternyata Tuhan bangkitkan keterampilan saya yang saya nggak pernah tahu itu. Sampai satu ketika Tuhan bilang tulis buku. Sampai akhirnya ketika saya mulai, bisa sampai sekarang. Dan buat saya, menulis bukan sesuatu yang sulit.
Karena itu apa? Kelebihan, bukan kekurangan. Ada amin? Itu adalah yang kedua. Yang ketiga yang Anda harus fokuskan adalah apa yang seharusnya dikerjakan untuk masa depan. Apa yang Anda harus kerjakan di masa depan Anda. Jadi hari-hari ini Anda jangan mikirin, saya mesti apa ya untuk survive saja. No. Bukan cuma buat survive, tapi untuk ke depan, apa yang Anda harus lakukan. Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 16, dia berkata demikian, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Terus, kerjakan. Ya, fokus ke depan. Dan 1 Timotius 4 ayat 14 dan ayat yang ke-15, firman Tuhan bilang begini, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikan semuanya itu. Hidup dalamnya, supaya kemampuanmu nyata kepada semua orang. Jadi saudara, fokus kepada apa yang Anda, jangan lalai, kembangkan talenta, kembangkan kelebihan Anda. Saya yakin Anda diberkati. Saudara, saya pernah baca satu cerita di masa pandemi ini, ibu-ibu yang tadinya bekerja di perusahaan, ternyata dia punya keterampilan masak. Justru karena dia work from home, dia di rumah, dia belajar masak, ternyata itu passionnya, itu kelebihan daripada kerja. Akhirnya dia berhenti. Omset dia luar biasa, saudara, dengan dia masak. Hari ini, apa sih yang menjadi kelebihan Anda dan masa depan Anda itu apa? Fokus ke sana yang harus Anda kerjakan. Amin. Yang berikutnya, yang terakhir, bagaimana caranya agar Anda tetap fokus? Mau tetap fokus? Ya, ini penting. Saya akan coba memberikan guideline kepada saudara supaya bisa tetap fokus. Ya, yang pertama adalah ketaatan. Saudara, kalau kita mau tetap fokus, kita harus taat. Taat sama siapa? Taat sama Tuhan dong. Oh iya. Nah, Abraham ketika dia belajar taat sama Tuhan, dia bisa tetap fokus kepada Tuhan dan janji Tuhan. Saudara, ketaatan itu pilihan. Ketaatan itu keputusan. Bukan hanya semata-mata hasil doa, saudara. Kita boleh berdoa, kalau nggak mau taat bisa apa? Bukankah yang namanya Yunus, saudara, mendengar suara Tuhan luar biasa, tapi dia nggak taat tuh. Bukannya ke Niniwe, dia malah ke Tarsis. Persoalan jadi masalah dalam hidup dia. Bisa nggak kita taat? Ketaatan itu pilihan, sekali lagi. Nggak mungkin saudara bisa fokus kepada Tuhan dan janjinya dan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saudara kalau kita nggak pernah taat. Ketaatan itu sesuatu yang penting loh. Ya, karena nanti Alkitab mengatakan bahwa kita akan menghakimi para malaikat. Paulus nulis kepada jemaat Korintus bahwa kita akan, orang percaya akan menghakimi para malaikat. Malaikat yang mana? Malaikat yang memberontak, Lucifer dan kawan-kawan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menghakimi yang namanya memberontak kalau kita adalah pemberontak? Bagaimana kita bisa, negara ini, bagaimana bisa membersihkan korupsi kalau yang mengadili, yang menegakkan hukum juga koruptor? Nggak mungkin kan? Hal yang sama, demikian juga. Anda nggak mungkin bisa menghakimi para malaikat yang memberontak kalau kita nggak belajar taat. Di tengah situasi apapun, ketaatan tidak dipengaruhi oleh keadaan, saudara. Ketaatan tidak dipengaruhi oleh cocok apa nggak cocok dengan cara kita. Enggak. Taat itu ya taat. Taat itu kadang-kadang nggak perlu bertanya kenapa. Kadang-kadang seperti itu, walaupun nggak selalu. Oh iya, saudara. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sometimes, kadang-kadang ketaatan tidak sesuai dengan kehendak dan pikiran kita. Seorang janda yang ditinggalkan hutang oleh suaminya, kalau Anda baca di kitab Raja-Raja, nah, datang kepada Elisa. Elisa bilang begini, ada apa di rumah? Buli-buli berisi minyak. Oke, pinjam bejana kosong dari tetanggamu. Jangan terlalu sedikit ya, katanya. Gitu kira-kira. Saudara, pertanyaan saya, apa hubungannya minjem bejana dengan bayar utang? Sementara dia punya utang, saudara. Karena penagih hutang, debt collector sudah datang ke rumahnya untuk ngambil 2 anaknya, untuk menggantikan untuk bisa bayar utang. Jadiin budak sama dia. Saudara, ternyata apa yang terjadi? Dia taat sama Elisa. Ternyata dia nggak tahu, justru Elisa sedang melatih dia, mengajak dia untuk melakukan mujizat bersama dengan Tuhan. Maka minyak dari buli-buli yang kecil ini dituang ke bejana yang kosong, nggak pernah habis. Terus ada. Dan Elisa berkata, jual minyak itu, bayar hutangmu, hidup dari sisanya. Bisa katakan amin?
Oke, yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua, kalau Anda mau bisa fokus, Anda harus konsisten. Konsisten itu artinya nggak berubah-berubah. Ya itu aja. Mungkin Anda punya kemampuan, keterampilan tertentu, tapi Anda, saudara, ditawarkan ini mau, ditawarkan itu mau. Jadi Anda gagal fokus, nggak konsisten. Saya pernah membaca suatu kisah tentang Steve Jobs, almarhum, yang menemukan Apple. Bagaimana dia ditawarkan untuk mengembangkan jaringan-jaringan yang lain dengan tawaran yang luar biasa, kerjaan-kerjaan yang lain. Tapi dia nggak mau, dia tetap konsisten untuk mengembangkan sistem komputer Apple yang dia sudah bangun. Hari ini, apakah Anda mau jadi orang yang konsisten? Ada banyak orang gampang berubah, gampang bosen, nggak bisa fokus kalau udah begitu. Kerjain ini setengah jalan berhenti, ganti. Kerjain ini berhenti, ganti. Kapan mau jadinya? Saya pernah punya teman mahasiswa di Amerika dulu sama sekolah. Nggak lulus-lulus loh. Sampai terakhir saya pulang juga nggak lulus. Kenapa? Gini, dia ikut satu fakultas. Dia bilang, bosen gua, pindah fakultas lain. Bosen, pindah. Terus orang-orang udah pada lulus, dia nggak lulus. Ya kenapa? Karena dia nggak konsisten. Mau konsisten, harus konsisten. Kerjakan sesuatu konsisten. Terus konsisten, konsisten. Jadi Anda terampil loh nanti di situ. Ahli di situ, bagus di situ. Yang sering terjadi, manusia itu adalah konsisten untuk tidak konsisten. Saya ulangi, manusia banyak sekali konsisten untuk tidak konsisten. Sulit untuk mengikuti pemimpin yang tidak konsisten. Sulit untuk memimpin bawahan yang tidak konsisten. Sulit mengajarkan orang yang tidak konsisten. Orang yang konsisten bisa fokus. Dia bisa berhasil. Yang ketiga, supaya kita tetap fokus adalah komitmen. Komitmen artinya Anda mengerjakan sampai selesai. Anda tidak setengah jalan, Anda tinggal. Itu namanya komat kamit. Saya banyak menemukan orang yang muncul tiba-tiba, tinggalin pelayanan pun tiba-tiba. Mau kerjakan sesuatu tiba-tiba, lalu meninggalkan pekerjaannya pun tiba-tiba. Nggak ada komitmen. Saudara yang dikasihi, komitmen itu diuji dalam dimensi waktu. Bukan cuma sesaat, tapi dalam dimensi waktu. 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Mungkin seperti gereja di GBI, di PRJ ini, 23 tahun barangkali. Saudara yang dikasih Tuhan, itu diuji. Komitmen. Apakah Anda punya komitmen? Saya percaya, komitmen itu ada harga yang harus dibayar. There is a price tag yang Anda harus bayar. Karena di tengah kesulitan apapun, Anda tidak berubah. Anda tetap lakukan komitmen. Kasih suami istri adalah komitmen. Bahkan covenant, ikat janji. Allah dengan kita punya komitmen. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tetap mengasihi kita. Komitmen. 3 hal, Anda tetap fokus. Anda harus punya ketaatan, Anda harus belajar konsisten, dan Anda harus punya komitmen. Bisa katakan amin? Haleluya. Dan Anda perlu fokus dalam hidup ini karena fokus membawa Anda kepada masa depan yang gilang gemilang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kembali Engkau mengajar kami bagaimana kami berjalan di dalam kasih karunia-Mu, berjalan di dalam ketaatanmu, berjalan dalam konsisten, berjalan di dalam komitmen, agar supaya kami tetap fokus. Karena kami tahu Engkau menginginkan kami berhasil, bukan untuk gagal. Oleh karena itu, ajari kami untuk bisa tetap fokus di tengah situasi apapun, yang nyaman maupun tidak, yang aman maupun bahaya, yang membuat kami menyukai atau tidak menyukainya, susah ataupun tidak. Hari ini, keadaan tidak akan membuat kami gagal fokus. Tapi kami justru dengan fokus, kami akan melihat keadaan kami berubah. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu ini. Hamba-Mu boleh selesai, tapi Engkau belum selesai. Engkau meteraikan, Engkau sendiri berbicara lebih jauh kepada mereka. Mari Bapak Ibu angkat kedua belah tanganmu untuk terima berkat dari Dia. Setelah Anda mendengarkan pesan, tetap fokus kepada Dia tentunya. Mari. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman yang Engkau sudah bagikan kepada kami. Biarlah Tuhan pesan ini tidak akan lewat begitu saja, tetapi jadi berkat buat kami untuk kami hidupi tetap fokus kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara,
Terima berkat dari Dia. Terimalah berkat besar dari Allah Bapa, kasih setia dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. God bless you.